واسع الكرم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat, para shaimin, shaimat yang insyaallah senantiasa dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu tentang Ramadan Telaga Hayat. Ramadan Telaga Hayat. Ini sebuah judul kecil yang menggunakan kata-kata majas ya. Majas itu gaya bahasa atau bahasa yang digayakan. Salah satunya adalah majas metafora. Metafora itu seperti sebuah perbandingan atau perumpamaan. Ramadan dibandingkan atau diumpamakan seperti sebuah telaga hayat. Ramadan adalah salah satu bulan dari 12 bulan kalau kita artikan secara harfiah, secara etimologi, secara bahasa, secara lughah. Telaga ini dari bahasa daerah, bahasa Sunda dari kata talaga. Hayat dari bahasa Arab. Hayat itu artinya hidup. Kira-kira telaga itu digambarkan seperti sebuah cekungan daratan yang isinya air. Kita boleh menyebutnya telaga itu seperti sebuah danau. Lebih kecilnya adalah situ, dan lebih kecil lagi adalah telaga. Ramadan itu diumpamakan seperti sebuah telaga hayat, telaga kehidupan. Kalau kita
mendengar kata-kata telaga yang tergambar dalam pikiran kita, yang ada dalam imajinasi kita. Telaga itu adalah air yang jernih, bening, air yang tenang, biru, damai. Dan biasanya naluri seorang manusia kalau melihat telaga yang jernih, yang bening, kemudian yang tenang, ada hasrat, ada gelora, ada keinginan kita untuk mencuci tangan kita. Lebih dari itu, bahkan kita ingin mencuci kaki kita, kita ingin mencuci wajah kita. Bahkan tidak salah kalau kita juga punya keinginan ingin mandi sekujur tubuh kita. Kita ingin membasahi dan membasuhi seluruh tubuh kita karena melihat telaga yang sangat jernih. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat, para shaimin, shaimat yang insya Allah senantiasa dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan telaga hayat ini bisa kita maknai adalah tentu saja yang pertama sebagai tempat kita untuk mandi dan bersuci. Kemudian kita ingin membasahi, kita ingin membasuhi sekujur badan kita, sekujur tubuh kita dari segala kekotoran, noda dan dosa. Dosa-dosa kita yang kelam, dosa-dosa kita di masa lalu, dosa-dosa yang hitam legam, sehingga menjadi bersih dan jernih kembali. Itu makna yang pertama. Lalu yang kedua, Ramadan telaga hayat. Ramadan diilustrasikan seperti sebuah tempat penuh berkah atau berlimpah berkah, berkah yang amat sangat berlimpah. Bahkan dirasakan keberkahan bulan suci Ramadan bukan hanya bagi umat Islam, bukan orang yang beragama Islam, bahkan orang-orang di luar Islam, mereka yang non muslim pun merasakan bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat. Mereka yang menjajakan, yang berjualan di sore hari, takjil atau makanan-makanan yang berbuka, bukan saja mereka yang muslim, tapi juga mereka yang non muslim, termasuk juga mungkin saat-saat pertengahan Ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri, mereka mengais rezeki. Mereka itu adalah orang-orang yang non muslim. Artinya disinilah bulan penuh berkah. Kemudian saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan telaga hayat, kita jadikan Ramadan itu sebagai penyegar jiwa, sebagai penyejuk hati, sebagai obat atau penawar luka yang ada dalam diri kita, luka parah, luka dalam, luka menganga yang ada dalam jiwa kita, insya Allah bisa sembuh melalui telaga hayat, yaitu bulan suci Ramadan. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan telaga hayat ini bisa dimaknai juga sebagai satu detoksasi dalam segala penyakit yang komplikasi. Detoksasi itu adalah sebagai satu cara untuk mengeluarkan kuman, bakteri atau yang ada dalam diri kita ketika seseorang sedang sakit. Nah, Ramadan yang kita kerjakan melalui puasa Ramadan, apalagi Ramadan bisa diartikan lain adalah artinya panas ataupun membakar, mengikis dari hari ke hari, dari waktu ke waktu.
puasa dari hari pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya ini mengikis habis, dan pada akhirnya di akhir bulan kita nanti akan ingin memperoleh satu mahkota yang dinamakan dengan muttaqin ataupun takwa. Itu adalah sebuah mahkota yang amat sangat tinggi nilainya dari pahala ibadah puasa Ramadan, sehingga puasa Ramadan kita ini pada akhirnya akan membersihkan dan akan menjernihkan diri kita. Saudara hadirin kaum muslimin, para shaimin shaimat yang insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa ibadah puasa Ramadan yang kita kerjakan ini benar-benar akan menyehatkan bagi diri kita, bahkan untuk seluruh jenis penyakit. Sumu tasihu, berpuasalah kamu. Dengan kamu berpuasa, maka dirimu akan sehat. Saudara hadirin sekalian, demikian kulkas Ramadan atau kuliah ringkas Ramadan dari Kang Sae. Mudah-mudahan bermanfaat, dan harapan kita puasa ini benar-benar menjernihkan hati kita, dan kita ingin selama kita berada di sebuah telaga hayat ini akan merasakan kesejukan dan kedamaian hati kita, dan pada akhirnya pada saat kita menyelesaikan nanti di akhir Ramadan, diri kita benar-benar jernih, benar-benar bersih, dan kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.